Seperkap undang-undang terlanggar. Penjual dan pembeli mobil seharusnya ditangkap. Berbicara tentang mobil yang ada di TKP, seharusnya semua mobil yang ada di TKP waktu malam kejadian itu ataupun tidak di malam kejadian itu, contohnya adalah mobil Yaris kuning, Alphard hitam, dan mobil yang katanya mogok BMW biru milik Yoris, itu berdasarkan SOP-nya. Setelah Abah bertanya, seharusnya penyidik itu menjadikan sebagai barang bukti. Bahkan rumah itu pun tidak boleh diserahkan sebelum kasus ini terselesaikan. Artinya ada pelanggaran SOP dan perlu ada sidang kode etik yang dilakukan. Apalagi terjadi menghalangi suatu kasus karena mobil BMW ini diketahui dijual oleh pemiliknya Yoris berdasarkan informasi jurnalistik dan juga informasi daripada YouTuber serta pengakuan Yoris sendiri yang mengatakan telah menjual mobilnya. Yang belinya ironisnya katanya lagi pengacaranya Yoris yang sekarang adalah polisi di Jalan Cagak, yang seharusnya polisi ini mengerti lah bahwa mobil ini adalah bisa dijadikan barbuk. Halo, kembali lagi bersama channel YouTube Solusi Abah Davi Pengamat. Mengamati keadaan, memberikan solusi kritikan dan jalan keluar, bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Seperkap undang-undang terlanggar. Penjual dan pembeli mobil seharusnya ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Hari ini di video ini Abah bicara tentang awal-awal apa yang pernah terjadi di TKP Subang, di pembunuhan yang sangat sadis yang menimpa kedua almarhumah ibu dan anak Jalan Cagak Subang. Dulu pernah tersiar kabar, bahkan diakui saat ini oleh pengacara barunya juga, yaitu pengacaranya Yoris, di mana Yoris ini adalah menjual mobil BMW-nya yang berada di TKP dalam keadaan katanya mogok atau tidak hidup. Awalnya ini yang membahasakan adalah dari pengacara Pak Rohman Hidayat. Dan saat ini Abah ulang lagi diakui kebenarannya juga oleh pengacara barunya Yoris, dan Yoris sendiri pun dulu pernah mengakui dia yang menjual mobil. Akhirnya siapa pembeli mobilnya terjawab, yaitu katanya anggota Polsek di Jalan Cagak. Di sini sudah sangat terang sekali. Seharusnya Polda Jabar, Propamnya sudah menangkap. Kenapa sudah harus menangkap? Karena satu undang-undang yang sudah terlanggar, yaitu adalah menghalangi, merintangi, menghilangkan barang bukti yang memudahkan penyidikan. Abah udah ulangi lagi nih, Abah ulangi kembali. Terindikasi menghalangi, merintangi penyelidikan. Karena kenapa? Mobil BMW ini bisa saja dijadikan barbuk. Walaupun saat itu
penyidik yang katanya itu tim pertama dulu di awal-awal, dan sekarang ini adanya tim kedua, Polda Jabar setelah pergantian Kapolda yang baru, itu sudah terjawab dengan mudah. Karena pembeli mobil itu adalah polisi, Polsek Jalan Cagak sendiri. Mustahil polisi ini tidak dididik untuk memahami, tidak boleh melanggar apa yang jadi wewenang penyidikan, walaupun sesama polisi. Simple. Karena bisa dikenakan tuduhan menghalangi penyelidikan. Berdasarkan apa? SOP. Kalau mengatakan tidak tahu tentang SOP, kok bisa dia jadi polisi? Itu yang bisa dipertanyakan. Karena jadi polisi itu ada pendidikan dulu. Yang pertanyaan Abah juga kedua dan sangat jelas sekali terbukti, kenapa kok dulu penyidik membiarkan mobil ini keluar? Karena bisa saja suatu saat menjadi barang bukti. Nah, penyidik yang pertama ini pun perlu diamankan. Kalau kita bicara tentang SOP, peraturan Kapolri dan undang-undangnya, terutama SOP-nya dulu, sangat jelas sekali di undang-undangnya. Karena kalau Abah bicara lagi tentang peraturannya, itu sudah ada dulu, Abah siarkan di video Abah yang dulu, silahkan saja dibuka video Abah yang dulu. Atau Abah nanti carikan link, tapi Abah kayaknya malas menempatkan link itu. Kalau memang mau, carilah videonya itu sendiri di Solusi Abah Davi Pengamat. Karena simple, dan ini nggak boleh dibiarkan. Dan ini sudah terindikasi sekali adanya oknum. Kalau Abah bahasanya simple saja lah, nggak usah bahasa keren-keren kayak YouTuber lain, kayak Anjas kemarin. Abah bilang saja langsung tidak tedeng-tedeng ngalih oknum yang memang harus dibersihkan dari institusi Polri. Karena itu juga permintaan Pak Kapolri. Nah, inilah kerja tim pertama sekarang. Dengan propamnya, dengan Pak Kapoldanya sekarang. Harus turun sudah menangkap. Jelas-jelas sudah melanggar. Karena Abah sudah munculkan juga di video-video Abah yang lalu, 16 programnya Pak Kapolri, 8 apa itu lagi ininya Pak Kapolri, itu seharusnya kan sudah dipahami oleh setiap Polda seluruh Indonesia. Karena kenapa? Kalau kita ikutin ini kasus dengan kemarin, jujur saja Abah katakan tak putar-putar lagi. Kalau bahasanya logat Abah keluar lagi, logat Sulawesi kata lama nih, tak putar-putar lagi. Karena dari awal pun Abah selalu mengatakan jangan dulu bicara kesananya. Karena kenapa? Otak penjahat itu selalu lebih duluan. Bagaimana kita juga mempelajari otaknya penjahat. Itu saja simpel. Awalnya pertama ya melalui diri sendiri dulu, pembersihan internal dulu. Karena pasti terkait-kait lah. Karena mereka itulah yang ada di TKP. Mulai dari Inafis awalnya, mulai dari penyidik awalnya. Bohong kalau mereka tidak mengerti tentang aturan. Kalau mereka membantah, mereka tahu itu aturan, berarti harus dipertanyakan kenapa mereka bisa masuk menjadi polisi. Apakah itu pesanan, titipan? Karena berdasarkan informasi di media-media jurnalis dan TV-TV besar, biasanya ketika pencalonan polisi itu pasti ada saja kebocoran.
titipan lah, apalah. Itu kalau dikembangkan lagi. Jadi intinya tidak ada alasan mereka tidak ditangkap. Karena kenapa? Selain mereka ini sudah melanggar daripada penyelidikan, mereka merintangi penyelidikan. Kedua, mereka tidak mematuhi SOP. Ketiga, mereka melanggar peraturannya Kapolri untuk menjadi polisi yang bagaimana. Mungkin Abah nggak usah ceritakan lagi seperti itu. Karena yang Abah bicarakan lagi ini bukan orang-orang bodoh. Karena di video Abah dulu kemarin, ada Abah bilang, pinter-pinter bodoh, bodoh-bodoh pinter. Itu ada judulnya, silakan buka lagi. Mungkin ini bahasa Abah sebagai pengamat di video Abah saat ini. Dan jujur aja Abah tidak bisa berbahasa lengak-lengok. Istilahnya apa sih bahasanya itu? Bahasa sebagai pembawa berita atau bahasa yang enak didengar, tidak. Karena memang Abah dari dulu adalah orang lapangan. Ya, tidak. Inilah gaya bahasa Abah. Ini saran Abah kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolri. Sudah sangat jelas terlanggar. Dari situ nanti bisa dikembangkan. Akhirnya akan diketahui siapa pembunuhnya. Karena kenapa? Di video Abah yang lalu pun Abah sudah katakan. Ada seorang pengamat, Profesor Reza Indragiri, itu perlu diikuti. Karena bisa saja para saksi ini berbohong. Apalagi ini sudah lama sekali gitu loh. Sudah 2 tahun lebih. Dan mereka sudah terbiasa bertemu dengan penyidik. Ini saran Abah dan sekaligus kritikan Abah. Dari internal dulu. Oke lah, kemarin pengacaranya Danu menyerahkan Danu. Ya oke, bukan polisi yang menangkap tapi menyerahkan. Tapi jangan fokus dulu ke keterangan Danu gitu. Untuk mencari barbuk dulu, ketika yang di depan mata saja ditinggalkan, yaitu apa? Ada barang yang hilang di TKP. Dan ini saran Abah perlu disiarkan informasi terbuka kepada khalayak ramai masyarakat. Dan ini Abah berkata berulang-ulang agar tidak ada lagi pemikiran-pemikiran bahwa Polda Jabar ini jelek. Karena kenapa? Karir setiap polisi itu masyarakat tahu. Terutama orang-orang jurnalis dan orang-orang memahami dunia jurnalis. Di sini jujur saja Abah mengatakan menilai ada perubahan tidak. Karena sudah ada satu video yang membahas tentang kasus Subang, tentang siapa orang-orang tersebut yang ada sekarang di Polda Jabar. Dia dulu pernah ada di mana? Sudah ada yang menyiarkan itu. Sekian dulu bahasa Abah di video Abah ini. Abah ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang selalu mendukung, subscribe dari video Abah ini sehingga mencapai 10.000 subscriber. Yang sudah subscribe itu kalau bisa ya dia kasihlah informasi ke Abah sehingga masuk ke dalam. Abah kebetulan buat yang namanya grup WA khusus untuk para subscriber Abah. Karena mungkin suatu saat nih adalah yang mungkin bisa Abah berikan. Apakah kecil-kecilan ataukah setengah-sedengan atau gimana. Sekian dulu apa yang Abah bahasakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah berikutnya. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share.
Terima kasih.